Yang mana melalui nik KTP kalian saja sudah bisa langsung terdeteksi pinjol mana yang kalian gunakan. Nah, rata-rata ini semua berawal dari pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slik OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, semakin dikuatkan mental kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 10 juta BPJS dinonaktifkan gara-gara pinjol dan juga judol. Bagaimana dengan kita? Pinjol-pinjol apa saja yang terdeteksi? Nah, kita akan bahas secara tuntas ya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik yang untuk kalian yang sedang galbay ya teman-teman ya. Ini dia buat kalian ya. Sebelumnya saya update dulu ya. Jadi ada seorang teman yang galbay di Tunaiku. Kemudian dia setiap kali mau jatuh tempo pasti akan mengirim email kepada Tunaikunya. Nah, di sini dinyatakan apakah suratnya ini berpengaruh? Jawabannya adalah untuk lebih menguatkan mentalnya saja. Dia membuat status seperti ini. Hari ini jatuh tempo tapi belum bisa bayar. Waktunya aku kirim surat-surat cinta kepada pinjolnya. Kita baca surat cintanya ya. Yang terhormat tim Amar Bank, dengan ini saya menyampaikan bahwa saat ini saya mengalami kendala keuangan sementara yang akan berdampak pada keterlambatan pembayaran. Saya menyadari bahwa saya memiliki tagihan yang akan jatuh tempo pada 10 Februari. Saya sudah berusaha mencari uang untuk membayar tagihan tersebut, namun belum saya bayarkan tepat waktu. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Saya tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban saya sampai kondisi keuangan saya kembali stabil, yaitu menunggu gaji saya dibayarkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Nah, pada saat ditanya oleh orang-orang apakah ini berpengaruh, jawabannya dia tidak tahu apakah ini berpengaruh atau tidak. Yang penting dia sudah menyampaikan keadaannya sebelum DC dari Tunaiku datang ke tempatnya. Bukan itu saja, ada juga yang berhasil sampai negosiasi ke kantor Amar Bank. Dia mengatakan langsung negosiasi, kemudian akhirnya dicicil tiap bulan Rp200.000. Nah, Rp200.000 ini dia tanda tangan kontrak yang mana kesanggupannya hanya itu saja ya. Ini bisa sekali kalian lakukan kalau posisi kalian dekat dengan kantor Amar Bank-nya ya. Nah, itu dari sebagian orang yang melakukannya, apalagi untuk pinjol besar, termasuk Amar Bank ini, Tunaiku, kemudian Kredipo, Home Credit, dan Indodana. Mungkin kalau kalian mau melakukannya silahkan aja, tetapi kalau kalian merasa tidak paham dengan dunia seperti itu, ya sudah lanjut galbay aja ya, karena bukan kalian satu-satunya orang yang tidak paham dengan dunia pelaporan seperti ini. Banyak, jadi santai aja ya. Hidup kita belum tentu sama seperti hidup orang lain gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali info. Mbak tolong dong, sudah 5 tahun galbay masih juga diteror. Kayaknya ini galbay dari tahun 2019 sampai sekarang lagi musim-musimnya diteror. Kalau seperti ini aman nggak untuk lanjutkan galbay? Diinfokan sekian lama menghilang, dia mulai WA lagi. Terus ada yang bilang alumni 2019 pada diteror nggak ya, sampai nelpon ke kantor segala. Untung sudah CS sama bosnya, jadi diancam balik sama bos saya. Logikanya mereka menagih lagi nasabah lama karena asuransinya sudah cair. Siapa tahu nasabahnya masih mau membayar utangnya dengan cara ditagih kembali, jadi kan cuannya double tuh ya. Nah, ini info bagi mereka-mereka yang sudah galbay lama banget, sekitar 5 tahunan. Sekarang terorannya mulai tinggi lagi, termasuk beberapa pinjol lain seperti Klik UMKM, Dana Kini, serta Indodana untuk yang galbay lama-lama ya teman-teman ya. Memang saat ini konsentrasinya penagihannya mengarah ke yang galbay di atas 3 tahun atau 4 tahun. Karena mereka melihat masih ada data-data yang bisa dihubungi gitu ya. Masih ada orang yang bisa ditakut-takuti dan rasanya sudah jarak waktu yang lama ini sepertinya mereka sudah bisa membayar. Nah, itulah pemikiran dari pinjolnya mungkin ya teman-teman ya. Cuma kembali lagi, saya yakin orang yang menggunakan pinjol sampai selama ini memang belum bisa membayar. Banyak sekali alasannya, bisa karena penipuan, datanya dipakai orang lain, atau memang ekonominya belum membaik sehingga selama kurun waktu itu masih gali lubang tutup lubang, bahkan lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau belum bisa bayar bagaimana? Tidak apa-apa. Saya yakin selain dari asuransi mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang akan dilakukan oleh pinjolnya gitu ya teman-teman ya.
Jadi santai saja, banyak kok alumni-alumni yang seumuran ataupun senasib dengan kalian ya. Bukan kalian aja, jadi jangan berpikir bahwa kalian sendiri yang akan terus diteror. Masih banyak yang lain juga ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ini berita besar banget nih. Banyak orang merasa kecewa, bahkan merasa sakit hati dengan pemerintah saat ini. Karena di berbagai daerah setelah diumumkan ada 10 juta pengguna BPJS dinonaktifkan. Dan salah satunya ada beberapa daerah yang sudah melakukan action. Yang pertama ada 10.000 masyarakat dinonaktifkan di daerah Sumatera Selatan dengan alasan penggunaan judol dan juga pinjol. Lanjut lagi ada sekitar 202.000 di sekitar Bandung, kemudian 113.000 di Bekasi. Nah, ini semua rata-rata karena pengguna judol dan pinjol ya. Kita baca informasinya. PBI JKN itu dinonaktifkan di seluruh Indonesia, namun hanya masyarakat tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan yang akan dinonaktifkan. Disebutkan sejumlah penyebab PBI JKN dinonaktifkan. Salah satunya ada keluarga yang terdata judi online dan juga pinjaman online. Pinjol ini pernah saya bahas teman-teman ya mengenai bansos. Jadi pinjol ini bukan hanya pinjol ilegal, judol itu juga sudah pasti ilegal, tetapi pinjol legal pun terdampak. Nah, syarat dinonaktifkannya PBI JKN ini adalah apabila satu keluarga sudah memiliki perekonomian yang baik, kedua ada satu anggota keluarga terdata terlibat judi online dan juga pinjaman online, selanjutnya masyarakat yang memiliki identitas kependudukan bermasalah, serta terdapat salah satu anggota keluarga yang lulus P3 atau ASN dan lainnya. Sistem penyaringan ini dilakukan langsung oleh aplikasi bernama SIKS-NG. Jadi masyarakat yang tidak layak menerima bantuan akan langsung disaring oleh sistem ini. Dan masyarakat diimbau berhati-hati dalam aktivitas digital yang dapat berdampak pada bantuan sosial. Nah, itu dia teman-teman ya yang sebenarnya miris sekali. Banyak orang yang menggunakan pinjol dan judol ini karena terpaksa, bukan karena ingin hidup hedon. Mungkin kalau yang belum menikah masih ingin merasakan ini itu, tetapi yang sudah menikah punya keluarga, bahkan masih tinggal dengan orang tua atau mertua, pasti merasakan bahwa penggunaan pinjol itu memang karena kebutuhan, tidak bisa disamaratakan seperti ini ya. Walaupun informasinya untuk mengaktifkan BPJS dibutuhkan foto rumah kiri kanan sampai belakang karena KTP-nya dinyatakan tidak mampu. Tetapi belum tentu orang yang punya rumah bagus itu orang mampu, bisa jadi itu satu-satunya harta milik mereka, apalagi yang tinggal bersama keluarga. Sementara pinjol itu memang produknya disediakan dan bisa diakses bukan hanya kalangan atas, tetapi justru kalangan bawah yang terpaksa menggunakan karena tidak bisa lagi mengakses perbankan, tidak punya barang untuk digadaikan, dan lain sebagainya. Dan lagi, buat pinjol-pinjol yang terdeteksi melalui nik KTP kalian saja sudah bisa langsung terlihat pinjol mana yang digunakan ya. Beberapa yang sudah masuk ke Slik OJK antara lain Kredit Pintar, KTA Kilat, Rupiah Cepat, Indodana, Julo, Dana Rupiah, Singa ID, EasyCash, Pinjam Yuk, Pin Plus, Uangmi, Mekar, Modal Rakyat, Pinjam Duit, Cash Cepat, Kredipo, Cairin, Uku, Shopee, Ipoji, Samir, Watas, dan GoPinjam. Itu beberapa pinjol yang memang sudah masuk dalam pencatatan. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kondisinya sudah tidak berpihak kepada kita, lanjutkan galba ya teman-teman ya. Karena dengan galba ini kalian menunjukkan bahwa memang tidak mampu, bahwa sedang di PHK, bahwa memang sedang tidak ada pemasukan. Saya yakin orang yang menggunakan pinjol rata-rata karena terpaksa. Sudah tahu resikonya parah tetapi tetap dijalankan karena memang itu satu-satunya jalan. Jadi buat kalian semuanya jangan terlalu bersedih hati ya. Jangan terlalu takut memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kita punya Sang Pencipta, minta terus kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Semoga selama masa sulit ini kita tetap diberi kesehatan ya teman-teman ya, bisa dimampukan untuk melunaskannya ya teman-teman ya. Nah itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian, semangat baru dan semakin menguatkan mental kalian ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.